Sintayong tidak punya alasan untuk laga kedua melawan Libya. Dan dia juga sudah mencoret 2 pemain timnas Indonesia dari 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia. Apa aja alasan Sintayong, dan saat ini tidak boleh ada lagi alasan. Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sehat selalu ya di tahun baru ini. Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Libya di tempat yang sama, di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Menjelang duel ini, tepatnya kemarin, saya dan rekan-rekan media lainnya mendengarkan ulasan atau komentar Sintayong terkait kekalahan 0-4 dari Libya. Teman-teman juga mungkin sudah baca di media online, Sintayong bilang jangan khawatir, bahwa laga pertama itu memang tidak terlalu serius. Dia tidak terlalu memikirkan laga itu. Sintayong bilang dia hanya ingin mengecek kondisi fisik pemainnya. Mari ulas komentar Sintayong ini. Di satu sisi saya memang bisa percaya atau mengerti mengapa Sintayong bilang begitu. Dia memang pastinya berharap kemenangan di laga lawan Libya, karena dia juga tahulah fans timnas itu sangat fanatik, sangat menunggu hasil yang bagus. Tapi di satu sisi dia pun bukan pelatih kaleng-kaleng, dia cerdas, dia cerdik. Karena lawan Libya 2 kali, lalu yang pertama juga tidak mempengaruhi poin, dia mencoba 20 pemain sekaligus di laga melawan Libya. Memang blunder, tapi dia tidak melihat skor, karena yang dia lihat adalah kondisi fisik pemain. Saya percaya dengan itu, karena saat melawan Libya di jilid 1, pemain timnas seperti habis-habisan mengeluarkan tenaga, banyak lari, tapi posisi tidak tepat, gitu. Positioning tidak tepat sehingga pertahanan longgar. Nah, di laga kedua melawan Libya, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Dan Sintayong sudah berjanji. Dia bilang, jangan khawatir. Dia sudah menyiapkan segalanya untuk duel kedua melawan Libya. Dan sepertinya senjata rahasia sudah disiapkan oleh Sintayong untuk laga kedua melawan Libya nanti, di mana kita juga bisa mendapatkan poin sekitar 2,8 poin. Kalau kalah, minus 2,07 poin. Kalau imbang hanya mendapatkan 0,8 poin. Sedikit sekali karena duel ini tidak ada dalam kalender FIFA. Karena resmi, duel ini juga tidak bisa lagi melakukan pergantian seenaknya. Hanya 5 pemain saja yang dibolehkan di pertandingan ini. Harus digarisbawahi bahwa Sintayong sudah berjanji tidak akan mengecewakan lagi. Itu artinya timnas Indonesia harus menang. Bagaimana caranya menang? Ya, menurunkan skuad terbaik di laga kedua melawan Libya. Saya melihat bahwa kalau skuad lengkap, Elkan Bagot gabung, Sen Patinama sudah balik lagi ke TC Timnas, kemungkinan besar Indonesia bisa menerapkan strategi yang akan dipakai di Piala Asia nanti. Timnas Libya bukan lawan yang mudah. Saya menyoroti bahwa mereka
punya skill bagus, lalu punya fisik bagus, selalu menekan, maka itu timnas Indonesia harus lebih hati-hati lagi. Dan untuk meraih hasil maksimal, Sintayong harus menurunkan skuad terbaik. Saya melihat 5-3-2 yang berubah jadi 3-5-2 saat menyerang menjadi formasi terbaik. Dan mainnya siapa saja? Saya memprediksi di posisi gawang Hernando Ari, posisi bek kanan ada Asnawi, lalu trio bek Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho akan mengisi posisi bek tengah. Sedangkan di kiri, Sen Patinama saya pikir lebih baik ya untuk lawan Libya ini. Nah, mengapa tidak Jordi Amat? Selain Jordi Amat kondisinya belum 100%, begitu keterangan Sintayong, saya juga melihat bahwa dia banyak melakukan kesalahan. Justin Hubner juga begitu, cuman kalau Justin Hubner ada beberapa hal positif. Di laga pertama lawan Libya, dia beberapa kali memberi umpan panjang yang akurat ya kepada pemain kita, pemain sayap. Nah, dengan persiapan lebih lama lagi dan juga sempat main, saya meyakini Justin Hubner akan lebih baik gitu. Akan lebih baik lagi koordinasinya dengan Ilkan Bagot dan Rizky Ridho. Rizky Ridho, mengapa Rizky Ridho saya pikir lebih baik lah ya untuk pertandingan kedua ini, karena bagaimanapun walaupun masih muda, tapi Rizky Ridho jam terbangnya juga tinggi dengan timnas Indonesia dan memiliki determinasi yang bagus, minim kesalahan. Ya itu yang penting gitu, karena mungkin Jordi Amat belum siap betul kondisinya dan diharapkan bisa lebih pulih. Kalau bisa mungkin Jordi Amat di tengah saja gitu, biar menyaring serangan lawan dari lini tengah. Untuk posisi tengah, saya melihat bahwa Sadi Ramdhani, Ivar Jenner, dan Marcelino lebih baik. Bisa posisi 3 gelandang. Dan di depan saya lebih memilih Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Kenapa? Karena Ramadan dan Sananta lebih ke sebagai goal getter, ujung tombak terakhir. Sedangkan Rafael Struijk itu masih bisa main dari posisi winger, masih bisa meliuk-liuk dari sayap. Itu kira-kira formasinya dari timnas, skuad terbaik yang menurut saya yang bisa dipilih Sintayong untuk menjadi starter. Nah, karena sudah berjanji melakukan yang terbaik di laga kedua ini, saya pikir sudah tidak ada alasan lagi bagi Sintayong untuk tidak meraih hasil maksimal. Bahkan imbang pun menurut saya mengecewakan. Harus menang tipis. Karena Indonesia juga belum mencetak gol ya. Hampir nyaris mencetak gol tapi gagal gitu. Nah, di konferensi pers tanggal 3 kemarin juga dia bilang bahwa jangan khawatir. Itu artinya dia siap semuanya. Dan sejak tanggal 2 lalu sampai tanggal 4 hari ini dia sudah latihan taktik saja. Nah, semoga dengan latihan taktik, lebih fokus ke latihan taktik, kesalahan-kesalahan di laga pertama sudah bisa dihapus atau bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali dari timnas. Apa? Koordinasi pertahanan lebih rapat dan juga transisi penyerangan lebih baik. Karena dua hal inilah yang dibutuhkan timnas. Bertahan rapat saat diserang dan transisi cepat untuk mematikan lawan, meruntuhkan lawan dalam sekali serangan saja. Karena percuma kalau banyak menguasai bola tapi tidak menembus pertahanan lawan. Dengan kekuatan yang ada sekarang, saya yakin bisa dilakukan.
Kita lihat bahwa Libya juga kerap melakukan umpan-umpan panjang. Nah, ini bisa diantisipasi lebih dahulu oleh Elkan Bagot dengan postur tubuhnya yang tinggi, atau oleh Ivar Jenner yang punya tungkai panjang dan bisa melakukan tackle bersih dengan baik. Saya optimis timnas bisa melakukannya. Karena Sintayong juga mempertaruhkan segalanya. Ini mulai laga Libya ini sudah taktik, bicara taktik untuk persiapan melawan Irak. Itu yang ditegaskannya di konferensi pers kemarin. Nah, setelah taktik dan semuanya kita bahas, kita bicara juga soal dua pemain timnas yang dicoret. Ada Arkan Fikri dan Adam Alis. Adam Arkan Fikri dari Arema FC dan Adam Alis dari Borneo FC. Genap sudah Borneo FC tidak punya pemain di timnas Indonesia. Agak disayangkan sih menurut saya kalau saja Adam Alis ditukar saja dengan Stefano Lillipali, padahal ya kan lebih baik sebenarnya gitu loh. Sekarang pemain Borneo FC tidak ada. Tapi dua pemain ini saya pikir sudah tepat lah kalau melihat kontribusinya kepada timnas. Mereka ya paling kecil lah ya. Paling kecil kemungkinan untuk dimainkan sebagai starter. Posisi Arkan Fikri sebagai gelandang muda masih kalah jauh lah dengan Ivar Jenner atau misalkan Ivar Jenner atau Ricky Kambuaya gitu. Jadi pemilihan udah pas, cuman sayang sekali kalau misalkan Adam Alis ditukar saja waktu itu ya dengan Stefano Lillipali. Tapi ya Sintayong sudah bilang penyebabnya apa, fisik tidak memadai. Ya kita tunggu saja pemain-pemain yang dipilih sekarang apakah bisa berbicara banyak lawan Libya dan dipilih Asia nanti. Terima kasih teman-teman. Bersama saya Depri Saipullah. Jangan lupa beri komentar. Salam olahraga.